Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini saya Ragredian Syardianto ingin menjelaskan tentang progres basis data lanjutan yang kami kerjakan. Namun untuk presentasinya kami lakukan secara terpisah, seperti itu. Nah, yang ingin saya jelaskan mengenai yang pertama adalah studi kasusnya. Studi kasus yang kami ambil adalah studi kasus penjualan barang atau penjualan swalayan, mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan sistem atau mekanisme dari segala transaksi maupun kegiatan yang ada di dalam kegiatan ini atau penjualan barang. Dalam studi kasus ini mencakup beberapa hal penting dalam penyusunan database yang digunakan. Berikut merupakan gambaran mengenai beberapa relasi serta hubungan antar tabel dalam penyusunan sistem penjualan barang. Dalam penyusunan database ini terdapat beberapa tabel yang harus dibuat seperti tabel supplier, penerimaan stok, item penerimaan stok, produk, item penjualan, pengguna, penjualan, dan pelanggan. Tabel ini saling berhubungan satu sama lain sehingga dapat menyusun database dari sistem penjualan swalayan itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada gambaran dari CDM atau Common Data Model. Nah, Common Data Model sendiri adalah struktur data yang standar dan terstandarisasi yang dirancang untuk memfasilitasi pertukaran dan penggunaan data lintas aplikasi dan platform yang berbeda. Terdiri dari 8 tabel, yaitu supplier, penerimaan stok, item penerimaan stok, produk, item, penjualan, pelanggan, pengguna yang masing-masing memiliki relasi sesuai dengan yang ada pada gambar. Jadi di sini ada relasinya dengan yang digarisbawahi sebagai primary key-nya, seperti itu. Nah, di sini ada juga gambaran umum. Apa database-nya berbentuk seperti apa? Apakah string atau karakter, apa teks, variable, long, desimal, dan lain sebagainya. Ada juga date dan time, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah PDM atau Physical Data Model. Physical Data Model atau PDM adalah representasi struktural dari cara data disimpan dalam suatu basis data. Ini adalah tahap dalam desain basis data yang lebih rinci dan khusus setelah tahap desain konseptual dan desain logis. PDM menggambarkan bagaimana tabel, kolom, indeks, dan relasi antar tabel diimplementasikan dalam sistem basis data yang spesifik. PDM ini merupakan hasil generate dari CDM yang telah dibuat. Dalam PDM ini akan muncul tabel, indeks, kolom, tipe data, relasi antar tabel sesuai dengan CDM yang dibuat sebelumnya. Nah, terkait PDM di sini sudah ada hubungannya, terkait primary key-nya sudah ditulis, dan foreign key-nya juga sudah ada. Di sini dapat dilihat terkait relasi tabel-tabelnya. Nah, di sini ada gambaran database menggunakan MySQL, desainernya seperti ini. Jadi di sini dapat dilihat bahwa ada 8 tabel yang masing-masing memiliki relasi satu sama lain. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi yang telah kami sepakati bahwa saya mendapatkan materi join tabel. Di sini ada 2 soal. Yang pertama ada soal pertama, yaitu tampilkan nama pelanggan serta waktu pembelian berdasarkan waktu pembelian yang terjadi sudah tanggal 14 September 2023 pukul 9. Jadi di sini kita ingin menampilkan nama pelanggan dan waktu pembeliannya, serta kita mencari bahwa menggabungkan kedua itu dengan memperhatikan bahwasannya kejadian tersebut sesudah tanggal 14 September 2023 pukul 9, seperti itu. Selanjutnya soal nomor 2 yaitu tampilkan nama produk serta jumlah produk yang terjual berdasarkan jumlah produk yang terjual dari lebih dari 1.000 buah. Jadi di sini kita ingin menampilkan nama produk dari produknya tentunya, serta jumlah produk berapa banyak yang terjual dari produk tersebut, dan bahwasanya diperhatikan bahwa jumlah produk yang terjual harus lebih dari 1.000 buah agar dapat dimunculkan seperti itu. Nah, selanjutnya akan masuk ke sesi selanjutnya dengan langsung melakukan tes sekaligus memunculkan codingannya seperti itu. Terima kasih. Nah, selanjutnya saya ingin menjawab tentang pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya. Jadi di sini kita buka terkait database yang pernah kita buat. Sebentar. Nah, di sini ada tabel-tabel yang tadi sudah saya tunjukkan di PowerPoint, yaitu ada beberapa tabel, ada item penjualan, item penerimaan stok, maksud saya item penjualan, pelanggan, penerimaan stok, pengguna, penjualan, dan produk, serta supplier. Nah,
Di soal pertama ini ada soal tampilkan nama pelanggan serta waktu pembelian berdasarkan waktu pembelian yang terjadi sesudah tanggal 14 September tahun 2023 pukul 9. Jadi pertama kita perhatikan dulu nama pelanggan. Nah, di sini nama pelanggan Andi dan seterusnya. Di sini ada dengan ID pelanggan seperti ini. Nah, selanjutnya kita ingin melihat di tabel penjualan. Oh, ternyata di sini ada yang sama, yaitu ID pelanggan. Jadi kita bisa masukkan menggunakan ID pelanggan. Dan di sini ada tanggal penjualan yang nanti kita sangat butuhkan. Sini mungkin saya copy karena nanti sangat diperlukan. Selanjutnya kita ke penjualan swalayan. Kita masuk ke SQL-nya. Pertama kita cek yang ingin kita tampilkan, yaitu pertama kita ingin menampilkan nama pelanggan dari tabel pelanggan. Selanjutnya kita ingin menampilkan penjualan dari tabel penjualan, tanggal penjualan maksud saya. Nah, selanjutnya kita sudah mengambil data apa saja yang ingin kita tampilkan. Selanjutnya kita tunjukkan dari tabel mana data ini. Jadi kita ambil dari tabel pelanggan tadinya, di inner join dengan tabel penjualan. Selanjutnya, untuk melakukan intersection atau data yang sama. Tadi kita sudah melihat data yang sama yaitu ID pelanggan. Jadi kita langsung saja pelanggan.id pelanggan sama dengan penjualan ID pelanggan. Karena ini kita pastikan bahwasannya dapat intersection atau dapat teriris dengan kata kunci yang sama, yaitu ID pelanggan. Selanjutnya kita pastikan kita ingin menampilkan apa. Di sini kita ingin menampilkan penjualan tanggal penjualan ketika lebih dari sama dengan tanggal 14 September tahun 2003 pukul 9. Jadi ini sudah 14 September pukul 14 September tahun 2023 pukul 9. Selebihnya menggunakan tanda lebih dari. Nah, kita cek. Nah, benar. Jadi di sini ada nama pelanggannya, ada tanggal penjualannya terkait yang lebih dari tanggal 14 September tahun 2003 pukul 9. Jadi di sini ada beberapa orang yang membeli lebih dari tanggal tersebut. Ada John, Jake, Jacob, Susan, Kate, Milia, dan Dylan. Nah, di sini ada juga tanggal penjualannya. Baik, mungkin itu untuk soal pertama. Nah, selanjutnya kita ingin menampilkan nama produk serta jumlah produk terjual berdasarkan jumlah produk yang terjual lebih dari 1000 buah. Nah, di sini kita harus mengetahui, jadi tabel apa saja yang kita gunakan. Pertama, kita ingin mengetahui nama produknya. Di sini ada beberapa nama produk dengan ID produk, ID supplier, harga satuan, dan stok produk seperti itu. Nah, selanjutnya kita ingin melihat berapa penjualan terkait produk tersebut. Nah, di sini ternyata ada ID produknya dan ada jumlah yang terjual seperti ini. Nah, kita kembali ke soal bahwasanya kita ingin menambahkan nama produk serta jumlah produk yang terjual berdasarkan jumlah produk yang terjual lebih dari 1000 buah. Jadi kita menampilkan nama produk dan jumlah apabila lebih dari 1000 buah. Nah, sini kita sudah mengetahui bahwasanya nanti tabel yang kita gunakan ada produk dan item penjualan. Selanjutnya langsung aja kita ke penulisan anunya. Pertama kita sama seperti yang tadi, kita select. Nah, di sini kita ingin menampilkan nama produk dari tabel produk. Di sini kita menampilkan produk dari nama produk. Selanjutnya kita ingin menampilkan bahwasanya berapa produk itu sudah terjual. Nah, itu kita dapatkan di item penjualan jumlah terjual. Di sini bisa kita lihat bahwasanya kita akan menampilkan nama produk dari tabel produk dan jumlah terjual dari item penjualan. Selanjutnya kita ambil dari tabel yang tadi, tabel produk, inner join dengan tabel item penjualan. Setelah itu kita hal yang sama terkait keduanya, kita tadi sudah melihat bahwasanya hal yang sama di tabel keduanya adalah ID produk. Sama dengan ID produk dari tabel produk dan item penjualan .id produk. Nah,
Selanjutnya, dapat kita lihat, kita ingin memastikan bahwasanya kita hanya mau memunculkan data yang lebih, item penjualan yang lebih dari 1.000 buah. Jadi kita cek item penjualan, jumlah terjual, lebih dari 1.000 buah. Seperti ini. Lanjut saja, kita coba. Nah, di sini ada tiga produk yang terjual lebih dari 1.000 buah. Yang pertama ada telur ayam kampung, selanjutnya ada minyak goreng ABC, dan sosis ice. Di sini ada 3 produk yang terjual dari lebih dari 1.000. Kita cek mungkin di item penjualan. Nah, di sini bahwasanya benar yang terjual dari 1.000 lebih itu ada ini. Ada 3, yang lainnya masih belum mencapai angka 1.000 seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.